Ya, perkenalkan nama saya Semar Paumanan dengan NIRIM 2020218173. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas materi tentang gender, feminisme Marxis dan feminisme sosialis untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah gender. Nah, namun sebelum saya membahas feminisme Marxis dan feminisme sosialis, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan gender itu. Nah, gender itu merujuk pada peran perilaku, aktivitas, dan atribut yang dianggap pantas untuk laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat. Nah, konsep gender ini bukan hanya berkaitan dengan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih juga kepada konstruksi sosial yang dibentuk oleh budaya dan norma-norma yang berlaku. Nah, oleh karena itu, gender dapat bervariasi antara satu suku masyarakat dengan masyarakat yang lain. Nah, dan bahkan dalam satu masyarakat sekalipun, secara umum sifat feminis itu selalu merujuk pada keyakinan dalam nilai-nilai yang terkandung atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini mencakup pengakuan terhadap hak-hak perempuan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, dan kebiasaan berekspresi. Nah, sifat feminisme bukan hanya tentang perempuan, tetapi juga mencakup pemahaman bahwa laki-laki juga dapat berperan dalam mendukung kesetaraan gender. Nah, sehingga dengan demikian, feminisme adalah gerakan sosial dan teoritis yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan gender dengan memperjuangkan hak-hak perempuan. Nah, feminis ini tidak hanya berfokus pada isu-isu yang dihadapi perempuan, tetapi juga berusaha untuk mengubah struktur sosial yang mendukung ketidakadilan gender terhadap berbagai aliran dalam feminisme. Nah, salah satunya adalah feminisme Marxis dan sosialis yang akan saya bahas pada kesempatan hari ini. Nah, saya akan mulai dari feminisme Marxis. Feminisme Marxis merupakan salah satu aliran dari gerakan feminisme untuk berjuang dan membela hak-hak perempuan. Nah, secara singkatnya begitu. Jadi, feminisme Marxis menekankan hubungan antara kapitalis atau kapitalisme dan penindasan perempuan, sehingga aliran ini percaya bahwa pekerjaan perempuan membentuk pemikiran dan sifat-sifat alamiah wanita. Nah, konsep feminisme Marxis lahir dari pemikiran seorang filsuf asal Jerman yang sangat terkemuka yang bernama Karl Marx. Ini seorang tokoh yang terkenal. Nah, dalam pandangan tokoh feminisme Marxis adanya ketertinggalan yang dialami oleh perempuan, di mana perempuan itu dieksploitasi, diopresi atau didiskriminasi, yang adalah akibat dari adanya struktur sosial, politik serta ekonomi yang berkaitan erat dengan sistem patriarki. Nah, pada awalnya, sistem kemasyarakatan bercorak
bercorak matriarkat dan matrilineal, di mana perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam memproduksi dan kehidupan material. Nah, kemudian setelah aspek produksi berpindah dari rumah ke dunia luar, maka perempuan kehilangan posisi penting mereka. Kenapa saya katakan posisi penting mereka mulai kehilangan posisi penting mereka? Untuk itu, perempuan secara ekonomi harus merdeka dari laki-laki, dan hal ini adalah kunci kesetaraan hidup di antara dua jenis kelamin yang berbeda ini, yaitu laki-laki dan perempuan. Maka sistem kelas yang menjadi ciri dari masyarakat feudal harus dihapuskan, lalu menerapkan ide Marx yang menginginkan suatu masyarakat tanpa kelas, tanpa ada strata sosial, tanpa pembedaan gender. Nah, feminisme Marxis ini menyoroti bagaimana penindasan perempuan terkait dengan struktur ekonomi kapitalis. Contoh dari penindasan perempuan yang ditentang oleh feminisme Marxis ini adalah perbedaan upah antara pria dan wanita untuk pekerjaan yang sama. Dalam sistem kapitalis, perempuan seringkali dibayar dan lebih rendah, meskipun mereka mempunyai kerja yang sama. Mereka dibayar rendah dibandingkan pria, meskipun mereka melakukan pekerjaan yang sama. Sehingga feminisme Marxis ini atau Marx ini sendiri berargumen bahwa ketimpangan ini adalah hasil dari sistem yang memanfaatkan tenaga kerja perempuan untuk keuntungan kapitalis, serta memperkuat peran gender tradisional yang mendiskriminasi perempuan. Mendiskriminasi dalam hal yaitu pekerjaan, rumah tangga, dan peran tradisional perempuan yang seringkali tidak dihargai, di mana perempuan sering dianggap hanya cocok bekerja di rumah, seperti merawat anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga, dan tidak dianggap sesuai untuk pekerjaan yang berat atau mencari nafkah di luar rumah. Jadi mereka hanya cocoknya di rumah masak, pakaian. Jadi feminisme Marxis berargumen bahwa untuk mencapai kesetaraan gender perlu ada perubahan struktur dalam sistem ekonomi yang menghapus kapitalisme dan kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Jadi itu yang diperjuangkan oleh Marx. Mereka percaya bahwa revolusi sosial diperlukan untuk menghapuskan kapitalisme yang dianggap sebagai sumber utama penindasan. Nah, dalam pandangan ini, perjuangan perempuan tidak dapat dipisahkan dari perjuangan kelas secara keseluruhan, ya. Nah, selanjutnya dengan demikian muncullah yang disebut dengan feminisme sosialis. Nah, ada pandangan yang menyatakan bahwa feminisme sosialis muncul sebagai tanggapan terhadap feminisme Marxis, ya, yang sudah kita bahas di atas, yang sering menyalahkan kapitalisme sebagai sumber utama diskriminasi terhadap perempuan. Nah, bagi feminisme sosialis, masalah pemarginalan perempuan sudah ada jauh sebelum teori kapitalisme ada. Jadi aliran ini berpendapat bahwa hanya menghapuskan kapitalisme tidak cukup, meskipun itu yang ditekankan tadi Marx. Nah, perubahan dalam kebijakan publik dan institusi sosial juga diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender. Nah, aliran ini berpendapat bahwa untuk mencapai kebebasan perempuan, mereka harus terbebas dari
ketergantungan ekonomi terhadap pria. Jadi perempuan juga bisa mandiri. Toh, tanpa pria mereka juga bisa menafkahi hidup mereka. Jadi menurut mereka patriarki dan kapitalisme adalah penyebab penindasan terhadap perempuan. Nah, akan tetapi aliran ini menekankan pentingnya pemahaman tentang bagaimana berbagai bentuk penindasan dapat dialami perempuan, termasuk karena ras, kelas, gender saling berinteraksi. Nah, mereka tidak hanya melihat penindasan perempuan dari sudut pandang ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana norma-norma sosial, budaya, dan institusi yang mempengaruhi pengalaman perempuan itu sendiri. Nah, dua tokoh utama dalam gerakan ini adalah Charlotte Princes Gilman dan Jailed dan Mitchell. Mereka menjelaskan bahwa perempuan tidak akan pernah benar-benar merdeka tanpa kemerdekaan ekonomi. Ia juga berpendapat bahwa ekonomi memaksa perempuan untuk menikah. Nah, ini yang banyak terjadi sekarang. Bahwa perempuan, dan melihat pernikahan sebagai sebuah kesepakatan hidup dan berkeluarga yang tidak tulus, yang pada akhirnya menjadi sebuah kurungan yang tidak alami dan hanya menimbulkan kesedihan serta frustasi. Sementara itu, Jailed Mitchell berpendapat bahwa ada 4 struktur dalam masyarakat kapitalis yang menempatkan perempuan pada posisi rendah. Nah, posisi mereka dalam keluarga dan masyarakat, reproduksi, seksualitas, dan interaksi dengan anak-anak. Oleh karena itu, Mitchell menekankan bahwa feminis harus menolak model produksi kapitalis serta institusi keluarga dalam sistem patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi inferior. Nah, menurut Megawangi, feminisme sosialis berupaya menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan peran antara kedua jenis kelamin itu sesungguhnya lebih disebabkan oleh faktor budaya, kelompok. Nah, ini menganggap posisi inferior perempuan berkaitan dengan struktur kelas dan keluarga dalam masyarakat kapitalis. Nah, dengan demikian, kedua materi dari atas, saya menyimpulkan bahwa feminisme Marxis menekankan pada hubungan antara kelas dan gender. Mereka percaya bahwa untuk mencapai kesetaraan, gender perlu ada perubahan dalam struktur ekonomi yang ada. Mereka berpendapat bahwa kapitalisme memperkuat penindasan gender dan bahwa pembebasan perempuan hanya dapat dicapai melalui revolusi sosial yang mengubah sistem ekonomi. Itu inti dari feminisme Marxis. Sedangkan feminisme sosialis mengakui pentingnya perubahan ekonomi, tetapi feminisme sosial lebih menekankan pada
lebih menekankan antara kelas, ras, dan gender mereka. Mereka berpendapat bahwa penindasan perempuan tidak hanya terkait pada sistem ekonomi, tetapi juga pada struktur sosial, budaya yang ada. Baik feminisme Marxis maupun feminisme sosialis memiliki kontribusi yang sangat penting dalam dalam memahami dan mengatasi penindasan terhadap perempuan. Nah, oleh karena itu dari kedua materi di atas ini, keduanya menawarkan perspektif yang berbeda, namun saling melengkapi dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Nah, demikian pembahasan saya tentang mata kuliah gender feminisme Marxis dan feminisme sosialis. Kiranya apa yang saya sampaikan saat ini boleh kita pahami dengan baik dan kita memperjuangkan kesetaraan gender dalam konteks kita masa kini. Ya, demikian pembahasan saya hari ini. Selamat sore, Tuhan memberkati.